Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinita Rismayanti dari kelas 12 3J2 nomor absen 30. Di sini saya akan membuat tutorial praktikum Internet Gateway. Pertama, sambungkan laptop kalian dengan sambungan internet atau WiFi. Kemudian, setelah itu kita buka VirtualBox. Nah, di sini kita ke virtual machine Linux Debian sekalian, kemudian ke settings, lalu ke network. Nah, di sini saya menggunakan dua adapter. Untuk adapter yang pertama, yaitu bridge adapter yang menyambung ke sambungan internet atau WiFi. Untuk name-nya, kalian pilih Realtek RTL PCI adapter. Kemudian untuk promises modenya, kalian allow all atau izinkan semua. Untuk adapter kedua, yaitu menggunakan internal network. Kemudian permissions modenya menggunakan allow all atau izinkan semua. Kemudian klik OK. Lalu ke Windows XP, pergi ke settings, kemudian ke network. Nah, di sini saya menggunakan satu adapter saja, yaitu internal network yang menyambungkan ke Linux Debian yang tadi. Kemudian untuk promises modenya, kita menggunakan allow all atau izinkan semua. Kemudian klik OK. Lalu ke Debian, kita klik Start. Nah, di sini sudah masuk ke dalam Linux Debian-nya. Lalu kita ke settingan network interface dengan cara nano etc network interface. Kemudian enter. Nah, di sini saya sudah mengaturnya. Untuk auto NP0S3-nya saya menggunakan DHCP, sedangkan untuk NP0S8-nya saya menggunakan static atau manual, yang dimana IP address yang saya atur yaitu 192.168.30.254. Karena absen saya 30, saya menggunakan absen yaitu IP-nya 30.254. Kemudian untuk netmask-nya saya menggunakan 255.255.255.0. Ini yang menyambung ke Windows XP atau klien. Kemudian kalian save dengan menggunakan Ctrl X Y. Lalu kita restart networknya dengan cara etc init.d networking restart. Kita tunggu. Nah, setelah muncul tulisan OK ini berarti untuk proses restartnya sudah selesai, sudah berhasil. Kita cek dengan menggunakan IPA, apakah IP-nya sudah masuk. Nah, di sini IP saya sudah masuk di NP0S3-nya yaitu 192.168.43.62 yang menghubungkan ke internet. Kemudian untuk NP0S8-nya saya atur manual yang tadi yaitu 192.168.30.254. Nah, setelah itu kita akan mengecek sebuah repositori yaitu dengan cara nano etc apt source list. Nah, di sini saya sudah mengatur untuk repositorinya, saya menggunakan deb.debian.org. Untuk repositorinya, terserah kalian mau menggunakan yang gimana. Soalnya untuk repositorinya banyak macamnya. Nah, di sini saya menggunakan deb.debian.org salah satunya. Entah kalian menggunakan Kartolo atau yang sebagainya, itu nggak apa-apa. Kemudian, setelah itu kita save menggunakan Ctrl X, Y. Setelah itu kita update dengan menggunakan perintah apt update. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu kita masuk ke client atau ke Windows XP-nya. Kemudian kita ke Start, lalu ke Control Panel, kemudian ke Network and Internet Connection,
kemudian ke network connection, sebentar nge-lag, kemudian ke local area connection. Kita atur IP-nya ke properties, kemudian ke internet protocol TCP/IP. Nah, di sini klik pada use the following IP address, kemudian IP yang saya atur yaitu 192.168.30.2, untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya adalah IP dari Linux Debian yang NP0/S8. Yang di sini, bentar saya lihatkan, IP A. Nah, di sini tertera 192.168.30.254 untuk NP0/S8-nya. Kalian masukkan ke dalam default gateway. Nah, untuk DNS servernya, ini kalian bisa lihat di icon WiFi, kemudian ke network and internet settings, kemudian change adapter, kemudian di sini kalian bisa klik 2 kali, lalu ke properties. Kita ke details aja. Nah, di sini sudah tertera bahwa IPv4 DNS servernya yaitu 192.168.43.1. Kita close saja, kemudian kita ke XP lagi. Kita setting pada preferred DNS servernya yaitu 192.168.43.1. Kemudian kalian klik OK. Kalian close. Kemudian kita ke start, lalu ke command prompt. Kemudian kita tuliskan perintah ipconfig. Nah, di sini pada ipconfig akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ini adalah IP yang kita atur dari control panel secara manual. Jadi untuk ipconfig ini yaitu digunakan untuk melihatkan atau menampilkan sebuah IP kita yang udah kita atur secara manual tadi. Kemudian kita tuliskan ipconfig all. Nah, di sini tertera akan muncul seperti ini, yang dimana di sini tertera physical address, yaitu adalah MAC address dari WinXP-nya. Kemudian untuk DHCP itu enable no, karena di sini kita tidak menggunakan DHCP. Kita mengatur IP-nya secara manual, yang dimana IP address-nya yaitu 192.168.30.2. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.30.254, yaitu IP dari Linux-nya. Kemudian untuk DNS servernya yaitu 192.168.43.1 dari sambungan internet. Kemudian kita cek dengan menekan ipconfig release. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita cek lagi pada ipconfig renew. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya kita tidak menggunakan IP secara DHCP. Dan ini buktinya, yaitu DHCP enabled no. Bahwa kita tidak menggunakan IP secara DHCP. Kita mengatur IP-nya secara statik atau manual. Maka di sini untuk ipconfig/release dan ipconfig/renew ini maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita cek ping pada DNS server. DNS server didapatkan dari IP yang tersambung dari internet, yaitu kita masuk ke dalam icon WiFi-nya, kemudian kita cek pada network and internet connection, settings. Seperti tadi, kita akan lihat terlebih dahulu.
Nah, IP-nya yaitu IPv4 DNS server 192.168.43.1. Kita tuliskan yaitu ping 192.168.43.1. Ini adalah IP yang tersambung atau yang didapatkan dari sambungan internet atau WiFi. Kita cek, nah maka hasilnya akan TTL karena kita sudah tersambung di jaringan atau sambungan internet. Kemudian kita coba untuk ping google.com. Nah, di sini juga TTL, berarti kita sudah bisa. Kemudian kita coba untuk ping ETH0. Kita cek terlebih dahulu di Linux Debian dengan cara IPA. Nah, di sini sudah tertera bahwa NP0S3-nya atau adapter yang pertama ini kita menggunakan 43.62 IP itu. Kita cek di Windows XP yaitu ping 192.168.43.62. Nah, maka hasilnya akan TTL. Kemudian kita cek ke default gateway-nya. Di sini default gateway adalah IP dari Linux ya. Berarti untuk IP dari Linux ini adalah NP0S8-nya yaitu 192.168.30.254. Kita cek di Windows XP ping 192.168.30.254. Nah, maka hasilnya akan TTL. Kemudian kita ketikkan perintah ns lookup debian.org. Di sini sesuai dengan repositori masing-masing, karena di sini saya menggunakan repositori debian.org, maka saya tuliskan ns lookup debian.org. Kemudian kalian enter. Nah, di sini maka akan tertera IP address dari repositori debian.org, yaitu 151.11.110.132. Kemudian kita tuliskan ns lookup. Nah, di sini pada praktikum ini kita disuruh untuk set query X dan set query NS. Kita tuliskan IP pada sambungan internet tadi yang kita peroleh yaitu 43.1. Nah, di sini kemudian kita akan menuliskan IP dari repositorinya 51.110.132. Nah, di sini. Kemudian kita cek lagi ke ping Google. Nah, di sini sudah TTL. Kemudian pada praktikumnya kita disuruh untuk ping tkj.smkn32.sch.id. Kita coba tkj.smkn32.sch.id. Nah, hasilnya TTL. Kemudian kita cek pada tracer tkj smkn32.sch.id. Kita tunggu hingga tulisan tracer complete. Nah, sudah keluar tulisan tracer complete, maka kita sudah bisa masuk ke dalam web tersebut. Kita bisa mengakses web tkj.smkn32.sch.id. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.